mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan Allah, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di dalam ruangan ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan materi tentang budaya positif, dan sebelumnya mohon maaf bukan bermaksud untuk menggurui bapak ibu semuanya, tetapi hanya sedikit sharing tentang ilmu yang telah saya dapatkan pada program pendidikan calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Kampar yang sedang saya lalui. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana penerapan budaya positif. Baiklah, acara yang kita lalui pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua eksplorasi konsep, yang ketiga tanya jawab. Sebelum kita masuk ke eksplorasi konsep atau hal-hal yang ada pada penerapan budaya positif, baiklah kita singgung sedikit apa itu budaya positif atau ekosistem positif. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Baiklah, eksplorasi konsep yang akan kita bahas pada siang hari ini, yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, yang kedua arti disiplin, dan tiga motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Materi yang terakhir yaitu restitusi. Mungkin Bapak Ibu membayangkan restitusi itu hanya ada dalam istilah perpajakan. Ternyata restitusi juga dipakai dalam dunia pendidikan, yaitu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi pada dunia pendidikan? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam melaksanakan segitiga restitusi ini ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Jadi dalam menghadapi anak yang melakukan kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi dengan 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam proses menstabilkan identitas, kita mempergunakan kalimat yaitu kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalimat ini bukan bermaksud untuk membenarkan kesalahan yang mereka lakukan, tetapi tujuannya menstabilkan identitas mereka saja. Setelah proses ini kita lakukan, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh mereka.
Jadi dalam proses ini tentunya anak didik punya alasan mengapa mereka itu melakukan kesalahan. Jadi kita menanyakan kepada mereka apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Setelah proses ini dilakukan, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kamu? Apakah kamu yakin kamu melakukan hal ini akan bisa membuat nilai kamu lebih tinggi, bisa mencapai cita-cita kamu? Dan insya Allah setelah melakukan ini, anak-anak kita akan bisa memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Baiklah, itu tadi materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baiklah, dari materi-materi yang saya sampaikan, saya sudah menerapkan budaya positif tersebut. Salah satu ini adalah beberapa budaya positif yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama disiplin positif dan motivasi, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar, yang keempat posisi kontrol, dan yang kelima segitiga restitusi. Dalam melakukan disiplin positif dan motivasi, saya memotivasi anak, yaitu melakukan atau mengajak mereka secara langsung untuk melakukan hal-hal positif tersebut, khususnya bagi anak-anak yang belum memiliki kesadaran penuh untuk melakukan, yaitu piket di kelasnya. Di sini saya mencontohkan bahwasannya bunga itu perlu disiram. Selanjutnya yang kedua adalah foto saya bagaimana cara merawat tumbuh-tumbuhan, karena pada dasarnya tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang butuh dirawat. Baik, yang kedua yaitu yang telah saya terapkan, yaitu membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah di kelas 6C kami sudah menyepakati 5 keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas ini, anak-anak semua lebih termotivasi untuk berbuat baik, sehingga akan menjadikan mereka menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Selanjutnya yang sudah saya lakukan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Pada dasarnya anak-anak itu butuh kasih sayang. Jadi dengan kasih sayang mereka akan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi di sini ada foto bersama dan ada juga foto bersama setelah melakukan penilaian PTS. Kami membeli es krim, memakan bersama-sama, sehingga kedekatan saya dengan anak-anak akan lebih terasa dan mereka merasa lebih nyaman dengan gurunya dan bisa membuat mereka lebih semangat dalam proses pembelajaran. Setelah itu ada anak yang bermasalah. Anak yang bermasalah ini akan saya lakukan yaitu memberikan sentuhan kasih sayang kepadanya dan memberikan kata-kata motivasi sehingga dia lebih semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yang sudah saya terapkan yaitu posisi kontrol. Di sini ada anak yang sudah menanggalkan kaki tiang bendera di dalam kelas. Jadi saya memposisikan saya sebagai di sini adalah sebagai manajer, bukan pemantau dan bukan penghukum. Jadi saya sebisa mungkin menolong anak didik saya dalam menyelesaikan masalah yang sudah dia lakukan. Alhamdulillah anak-anak ini mau bertanggung jawab dan memperbaiki kembali. Selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi. Di sini saya menghadapi 2 anak perempuan yang sedang bertikai. Ternyata masalah mereka tidak terlalu rumit, tetapi membuat mereka tidak nyaman. Setelah saya lakukan segitiga restitusi, alhamdulillah mereka mengakui kesalahannya dan mereka saling bermaaf-maafan dan kembali lagi ke kelompok mereka
tentunya dengan karakter yang kuat. Baiklah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan dari materi yang disampaikan tadi tentang keyakinan kelas. Langsung saja, dari materi tadi ada sedikit yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu mengenai apa yang harus kita lakukan jika ada anak yang tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ei atas pertanyaannya. Baiklah, saya simpulkan pertanyaannya begini: apakah yang kita lakukan sebagai seorang guru jika ada anak-anak yang tidak melakukan keyakinan yang sudah disepakati? Baiklah, sebetulnya boleh kita ke konsekuensi yang sudah disepakati, tetapi sebagai seorang guru, sebelum kita masuk ke konsekuensi, sebaiknya kita posisikan kita dulu ke posisi kontrol seorang manajer yang harus melakukan restitusi terlebih dahulu, menanyakan mengapa mereka itu melakukan kesalahan tersebut, dan lalu menanyakan keyakinan kelas. Baru nanti kita masuk ke konsekuensi yang sudah kita sepakati di kelas. Terima kasih. Gimana Bu Ei? Ya, terima kasih Ibu. Apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Baik, mungkin tidak ada karena hari sudah siang. Kita mau break lagi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ketersediaan, atas persediaannya Bapak Ibu untuk menghadiri pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.